pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJP Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah dokumen penting yang akan menjadi acuan pembangunan Jakarta hingga 20 tahun ke depan. Jakarta terus berkembang, tetapi kita punya tantangan besar seperti lahan yang terbatas dan penduduk yang terus bertambah. Sehingga kita harus membuat terobosan untuk masalah ini. Baik, berdasarkan kajian kami, salah satu potensi besar yang belum dioptimalkan adalah kawasan Pantai Utara Jakarta. Nah, saat ini kawasan tersebut mengalami penurunan fungsi abrasi dan belum memberikan nilai ekonomi yang maksimal bagi kota Jakarta. Nah, tapi kita harus hati-hati, Pak, Bu. Kawasan Pantai Utara adalah ekosistem yang sangat penting. Ada mangrove, ada kehidupan nelayan yang sudah puluhan tahun bergantung pada laut itu. Maaf Pak, saya mewakili masyarakat pesisir. Kita tahu kalau Jakarta itu harus berkembang, tapi jangan sampai pengembangan itu mematikan sumber kehidupan kami karena ribuan nelayan hidup dari laut Jakarta. Baik, saya catat semua masukan ini. Kita akan masukkan rencana pengembangan kawasan Pantai Utara ke dalam RPJP sebagai salah satu program strategis. Dengan catatan harus melalui kajian mendalam dan melibatkan partisipasi masyarakat. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, kita sepakat. RPJP ini akan menjadi panduan pembangunan Jakarta ke depan. Siapapun gubernurnya nanti, dokumen ini harus diikuti. Proyek ini sudah terlalu lama tertunda. RPJP sudah menetapkan proyek ini sejak tahun 2005 dan sekarang tahun 2014. Oleh karena itu, kita harus action untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam. Baik, Pak Gubernur. Kita sudah koordinasi dengan developer, ada 17 pulau yang akan dibangun dengan luas total sekitar 52 hektar. Tapi Pak, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi. Kajian AMDAL masih menemukan potensi dampak signifikan. Dampak pasti ada, tapi kita harus mengukur dampak tidak melakukan apa-apa dengan dampak melakukan sesuatu. Jakarta sudah tenggelam 7-10 cm per tahunnya, dan 20 tahun ke depan Jakarta akan kebanjiran banjir. Saya sudah mempelajari proyek reklamasi ini dan banyak masalah yang terjadi. Pendahulu saya mungkin punya visi tertentu, tapi saya juga punya pertimbangan sendiri. Pak Gubernur, proyek ini sudah berjalan. Jika dihentikan, akan ada konsekuensi hukum dan finansial yang menyertainya. Tapi kalau diteruskan dengan masalah-masalah ini, konsekuensinya juga besar. Ada kasus yang sedang berjalan dan ada juga protes dari masyarakat. Berdasarkan kajian kami, ada beberapa opsi: meneruskan dengan perbaikan tata kelola, menghentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh, atau menghentikan total dan fokus pada alternatif lain. Saya memutuskan kita hentikan sementara dulu. Kita evaluasi semua aspek. Proyek sebesar ini tidak bisa dipaksakan apabila banyak kasus yang belum terselesaikan. Setelah melalui kajian yang mendalam selama 1 tahun, kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memutuskan untuk menghentikan total proyek reklamasi Teluk Jakarta. Apa alasan utamanya, Pak Anies? Ada beberapa alasan krusial: persoalan hukum yang belum terselesaikan, dampak lingkungan yang signifikan, dan dampak sosial terhadap masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencaharian. Bagaimana dengan kerugian developer dan investor? Itu akan diselesaikan melalui jalur hukum yang tepat. Tapi keputusan ini diambil demi kepentingan yang lebih besar. Apakah ada rencana alternatif, Pak? Kita akan fokus pada solusi naturalistik, pemulihan ekonomi pesisir, rehabilitasi mangrove, dan sistem drainase yang terpadu. Kita percaya ada cara lain yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta. Selamat malam pemirsa. Malam ini kita akan mengulas tuntas perjalanan panjang proyek reklamasi Teluk Jakarta yang kini resmi dihentikan. Proyek ambisius ini dimulai dari visi RPJP tahun 2005, mulai dijalankan pada tahun 2014 dan resmi berhenti pada tahun 2018. Dengan itu kami mengundang dua narasumber hebat sebagai perwakilan dari masyarakat,
Dr. Wibowo dan Bu Aman. Dr. Wibowo, proyek yang digadang-gadang sebagai solusi banjir dan keterbatasan lahan di Jakarta ini resmi berhenti. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari masalah? Nah, jadi ini adalah studi kasus klasik tentang betapa pentingnya konsistensi kebijakan dalam perencanaan wilayah dan kota. EPJP adalah dokumen hasil kesepakatan bersama, tapi pelaksananya tetap harus fleksibel untuk mengikuti kondisi yang ada saat ini. Namun, ada yang berpendapat bahwa pergantian kebijakan pembangunan itu berbeda-beda setiap pergantian pemerintah. Benar. Jadi, ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan tidak akan berjalan efektif jika ada perbedaan pendapat fundamental yang tidak terselesaikan. Dari awal, seharusnya ada dialog yang lebih mendalam yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, ahli, masyarakat, dan juga pengusaha. Bagi masyarakat pesisir seperti Bu Ahmad, proyek ini itu termasuk sebagai angin segar. Tapi kerusakan yang sudah terjadi butuh waktu untuk pulih. Alhamdulillah proyek ini sudah dihentikan, tetapi laut kami sudah rusak, ikan belum sebanyak dulu. Kami berharap pemerintah serius memulihkan ekosistem kami. Proyek reklamasi Teluk Jakarta mengajarkan kita bahwa pembangunan kota butuh lebih dari visi ambisius. Dibutuhkan dialog berkelanjutan, kajian yang komprehensif, dan yang paling penting, kesepakatan antara pihak yang terlibat. Tanpa itu, proyek sebesar apapun akan sulit dijalankan. Karena sejatinya pembangunan kota adalah pembangunan untuk dan bersama masyarakatnya. Dari Jakarta, saya Atalah. Selamat malam.